Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Haryanto dari kelas TI 19E2. Kali ini saya akan mengerjakan tugas data mining, yaitu analisis sentimen data Twitter pada RapidMiner. Oke, langsung saja ke RapidMiner. Sebelumnya pastikan kalian sudah mempunyai dataset, dan juga karena ini analisis sentimen, jadi kalian harus ada label sentimen, yaitu contohnya misalnya positif dan negatif. Dan sebelumnya saya sudah membuatnya secara manual, dan sekarang kita akan buka saja dengan mengetik read CSV pada kolom operator. Kalian drag di sini, kalian import data CSV kalian. Oke, kita import. Untuk di bagian ini kalian bisa pilih next. Nah, untuk bagian ini kalian harus menandakan kolom sentimen dengan label. Caranya klik tanda ini, tanda arah panah ke bawah, lalu change role. Nah, di sini kalian pilih label. Oke, nah di sini sudah diberi tanda kalau data sentimen itu label, dan di sini tuh tidak semuanya kita telah tandai. Kita tandai semuanya yang ada sentimennya. Kita klik finish, lalu coba kita mainkan, kita lihat terlebih dahulu. Nah, data kita tuh sebenarnya ada 1300-an, namun yang sudah saya tandai secara manual sentimennya itu hanya 300 saja. Jadi selebihnya nanti kita akan tandai otomatis menggunakan algoritma naive Bayes. Setelah kita tandai, ini kan ada sampai bawah tuh belum ditandai, masih tanda tanya. Sekarang ini kita masuk, kita ketikkan di sini filter exam ya, kita hubungkan. Nah, di sini kalian add filter, di sini kalian pilih sentimen, di sininya kita akan pilih is not missing. Artinya kita memilih yang tidak ditandai. Maksudnya memilih yang ditandai, berarti missing kan artinya salah, berarti yang tidak salah, berarti dia yang ditandai. Kita klik OK. Sekarang kita coba mainkan. Nah, kita hanya memilih data-data yang sudah kita beri tanda sentimen. Untuk yang selanjutnya tidak kita pilih. Kita masuk lagi ke desain. Sekarang kita ketikkan di sini dokumen. Kita drag, kita masukkan, sebelumnya disilang dahulu. Nah, pada dokumen seperti video yang sebelumnya, kalian masukkan di sini tokenize, lalu transform cases, lalu filter stop word, ininya pilihan dictionary, lalu di sini tambahkan lagi filter token by length. Nah, ini kita hubungkan juga. Nah, di sini filter stop word pada data yang sebelumnya, video sebelumnya kita telah mempunyai dataset stop word, kita masukkan. Stop word, lalu kita hubungkan kembali.
Ini kenapa masih tanda merah? Karena ada kelewat. Seharusnya kalian menggunakan nominal to text dahulu. Nah, kita gunakan nominal to text. Nah, di sini sudah tidak merah lagi. Sekarang kita mainkan. Nah, di sini kan hanya ada data sentimen saja, dan juga sini datanya sudah kita pecah. Seharusnya di sini tuh kita menyertakan data teks tadi. Kita kembali ke desain, lalu pada kolom parameter kalian pilih keep text. Sekarang kita coba mainkan lagi. Nah, ini yang sudah betul. Ini adalah data-data yang telah kita buat. Selanjutnya, ini kan kita sudah membuat sentimen positif dan negatif. Jadi sekarang kita akan menggunakan algoritma naib Bayes supaya si algoritma tersebut dapat membaca alur yang telah kita buat tadi. Sekarang kita masuk ke kolom operator, kita ketikkan naib Bayes. Oke, kita geser-geser terlebih dahulu. Kita silang dulu ini. Nah, sekarang kita sambungkan juga bagian mode dengan result. Sekarang kita mainkan supaya si algoritma naib Bayes itu membaca. Nah, dia tuh sudah membaca datanya. Sekarang kita close. Karena dia sudah membaca data tersebut antara sentimen positif dan negatif, kita akan men-save-nya dengan cara sini kita ketikkan store. Nah, kita buat dua store. Nah, yang pertama kita beri nama store model. Untuk yang kedua kita beri nama store dan data latih. Nah, yang mau kita hubungkan ke store model, untuk yang ke exam kita hubungkan ke store data latih. Nah, sebelumnya ini kan masih ada tanda segitiga, berarti kita harus double klik tersebut. Untuk yang store model kita taruh data tersebut pada pemrosesan, kita beri nama analisis data analisis store model. Nah, oke. Ini juga kita taruh di sini analisis data latih. Kita klik OK. Sekarang kita coba mainkan. Nah, ini sudah ada tanda checklist, yang berarti datanya sudah kesimpan. Bagaimana kita tahu datanya sudah tersimpan? Kita kesini lihat. Nah, ini sudah ada ya, ini store model, ini data latih. Setelah kita simpan kayak gini, kita akan lanjut ke bagian yang selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah kemarin kita sudah menyimpan data latih dan data store model, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke red.csp, kita import lagi filenya. Caranya hampir sama seperti yang kemarin. Kemarin kan kita mengolah data yang sudah kita tandai sentimennya. Sekarang kita akan membuat data yang belum ditandai, secara otomatis akan terisi sentimennya. Kita masukkan filter,
Nah, pada kolom filter ini kita pilih sentimen dan kita pilih sekarang yang is missing. Ya, artinya data yang belum kita tandai. Lalu kita masuk ke nominal to text seperti biasa. Lalu kita masuk lagi ke ya, proses dokumen. Sebelumnya sini sudah kita isi ya, seperti biasa. Lalu setelah itu kita masuk union. Jadi kan ketika ada data baru nih, data yang belum terisi sentimen, sekarang kita akan gabungkan dengan data yang sudah ada sentimennya. Kita masukkan data latih, lalu kita hubungkan. Nah, setelah itu kita masukkan kembali filter exam. Kita hubungkan terlebih dahulu parameternya. Di sini kita pilih sentimen, di sini kita pilih is missing. Oke. Sekarang kita coba mainkan terlebih dahulu ya. Kita lihat hasilnya. Jadi data yang akan kita proses juga berpengaruh. Apabila datanya banyak, maka akan berpengaruh. Oh, ini nih, karena ini kita sudah pakai ini, jadi kita harus menyelesaikannya. Oke, sekarang kita masukkan. Nah, di sini kita pilih ini 0. Jadi kan dari data yang sudah terisi sentimen dan data yang belum terisi sentimen tuh ada beberapa missing value. Missing value tersebut akan menjadi tanda tanya. Tanda tanya tersebut kita akan ubah menjadi 0. Caranya di sini kalian pilih 0. Nah, sekarang kita coba mainkan. Nah, kalau kita tadi tidak memilih 0, misalnya kita pilih afraid, maka nanti data tuh akan ada yang jadi tanda tanya. Kita akan lihat ya. Kita lihat. Nah, seperti ini. Beberapa data missing value akan menjadi tanda tanya. Maka di sini kita harus memilih 0. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian apply model. Ini kita close dulu. Jadi apply model, di sini kita juga akan menarik data store model yang sudah kita simpan. Nah, pada exam kita hubungkan ke uni dan mode kita hubungkan ke sini. Sekarang kita coba mainkan. Nah, ini apply model itu maksudnya kita akan membuat secara otomatis data-data yang tadi belum terisi sentimen, sekarang kita akan masukkan secara otomatis. Sistem akan mendeteksi apakah kata tersebut negatif atau positif.
Nah, ini dia. Di sini sudah diprediksi ya, negatif, 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 positif. Memang di beberapa kata ini masih salah memprediksi. Nah, kita ambil contoh seperti ini, keren, artinya kan positif. Nah, di sini kan ada kata tolol, ini berarti kadrun dan lain-lain, itu berarti kan itu kata-kata yang negatif. Nah, ini positif, ini ada kata-kata mulia. Jadi tuh nih di sini ada negatif, ini ada kata-kata cebong, birahi dan lain-lain. Jadi walaupun beberapa prediksi masih belum tepat, namun secara garis besar ini sudah dapat kita bisa percaya ya, dapat kita sebagai acuan. Oke, sekian video dari saya mengenai analisis sentimen pada Twitter menggunakan aplikasi Rapid Manner. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.